Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muiz, NIM I1B1190003, jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pembangun sistem komputer. Untuk mengoperasikan sebuah komputer, terdapat 3 komponen utama yang harus terpenuhi, karena ketiga komponen ini memiliki peranan yang sangat penting. Jika kurang satu saja dari 3 komponen ini, maka bisa dipastikan komputer tidak akan pernah bisa dioperasikan, atau dengan kata lain, komponen ini tidak bisa dipisahkan atau memiliki peranan yang sangat mengikat. Ketiga komponen yang dimaksud adalah yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware, yang kedua yaitu perangkat lunak atau software, dan yang ketiga pengguna atau brainware. Berikut penjelasan dari ketiga komponen tersebut. Komponen pertama yaitu hardware. Perangkat keras atau dikenal juga dengan sebutan hardware adalah bagian fisik dari sebuah komputer yang dapat diraba dan dilihat secara langsung. Hardware terdiri dari beberapa komponen elektronik yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer atau hardware terdiri dari beberapa bagian antara lain perangkat input atau output, perangkat pemroses, perangkat penyimpanan. Berikut penjelasan dari bagian-bagian perangkat keras komputer. Bagian yang pertama yaitu motherboard. Motherboard atau papan induk berfungsi sebagai tempat di mana komponen elektronik diletakkan. Komponen elektronik tersebut terdiri dari CPU, RAM, ROM, VGA, USIS, dan lain-lain. Bagian yang kedua yaitu power supply. Power supply merupakan sebuah kotak yang berfungsi sebagai pemasok daya listrik untuk disalurkan ke motherboard, kipas, dan pengontrol voltage. Bagian yang ketiga yaitu penyimpanan komputer. Penyimpanan komputer adalah bagian dari komputer yang berfungsi untuk menyimpan atau mempertahankan data digital baik dalam jangka panjang maupun sementara. Contoh penyimpanan komputer sementara adalah RAM atau Random Access Memory. Sedangkan penyimpanan komputer untuk jangka panjang antara lain hard disk, CD, DVD, dan floppy disk. Bagian yang keempat yaitu pengontrol penyimpanan. Pengontrol penyimpanan berfungsi untuk mengontrol penyimpanan komputer seperti hard disk, floppy disk, CD-ROM, DVD-ROM, dan driver lainnya. Bagian yang kelima yaitu pengontrol komputer bus. Pengontrol komputer bus berfungsi untuk menyambungkan komputer dengan perangkat tambahan luar lainnya, misalnya printer atau scan. Bagian yang keenam yaitu kartu suara. Kartu suara berfungsi untuk menerjemahkan signal dari papan sistem ke bahasa yang bisa dimengerti oleh speaker. Bagian yang ketujuh yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer berfungsi untuk menghubungkan komputer ke internet maupun ke komputer lainnya. Bagian yang kedelapan yaitu perangkat input. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan sesuatu yang berkaitan dengan instruksi yang diberikan kepada komputer oleh pengguna. Beberapa contohnya adalah yang pertama yaitu mouse, keyboard, joystick, gamepad, scanner, webcam, dan lain-lain. Bagian yang kesembilan yaitu perangkat output. Perangkat output berfungsi sebagai penampil atau keluaran dari proses yang dilakukan oleh komputer untuk selanjutnya ditampilkan kepada pengguna. Contohnya yaitu monitor, speaker, dan printer. Komponen komputer yang kedua yaitu software. Secanggih dan semahal apapun hardware yang terpasang pada komputer, tidak akan bisa bekerja jika tidak ada software di dalamnya. Software atau perangkat lunak merupakan instruksi-instruksi yang dibuat untuk memerintahkan komputer agar dapat bekerja sesuai yang diinginkan. Perbedaan mendasar antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer adalah berada pada segi fisiknya. Perangkat keras bisa diraba atau dilihat wujud aslinya, sedangkan perangkat lunak tidak bisa dilihat wujud aslinya. Perangkat lunak komputer dibuat dan ditulis oleh programmer menggunakan bahasa pemrograman yang terdiri dari beberapa baris kode. Kode-kode tersebut kemudian dikompilasi atau diterjemahkan oleh compiler ke bahasa mesin agar dimengerti oleh komputer. Berikut macam-macam perangkat lunak komputer yang sering kita temui.
Yang pertama yaitu sistem operasi atau operasi sistem. Bisa dibilang sistem operasi ini adalah nyawa dari sebuah komputer. Tanpa adanya sistem operasi yang terinstal pada komputer, maka komputer tidak bisa dioperasikan. Beberapa contoh sistem operasi komputer yang banyak digunakan antara lain Linux, Mac OS, dan Windows. Yang kedua yaitu perangkat lunak aplikasi atau application software. Aplikasi software merupakan software yang bisa kita gunakan sehari-hari dan berfungsi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya adalah aplikasi Office, pemutar suara, pemutar video, web browser, dan lain-lain. Yang ketiga, pengendali perangkat keras atau device driver. Device driver merupakan software yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat-perangkat pembantu dengan komputer. Tanpa adanya driver, setiap perangkat keras pembantu yang dipasang ke komputer tidak dapat dikenali. Yang keempat, perangkat lunak menetap. Perangkat lunak menetap merupakan perangkat lunak yang dibuat atau ditanamkan ke dalam perangkat keras. Yang kelima, perangkat lunak perusak. Perangkat lunak perusak merupakan perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan untuk merusak sistem komputer. Biasanya perangkat lunak perusak dibuat oleh hacker atau kelompok tertentu dengan tujuan kejahatan. Komponen komputer yang ketiga yaitu brainware. Brainware merupakan pengguna atau pemakai komputer yang bertugas untuk mengoperasikan komputer itu sendiri. Secanggih apapun hardware dan software pada sebuah komputer, tetap saja tidak bisa berguna jika tidak ada yang mengoperasikannya. Karena pada dasarnya, komputer hanyalah rangkaian elektronika yang tidak dapat bekerja sendiri. Setelah kita memahami tiga komponen utama pembangun sistem komputer dan fungsinya, bisa kita simpulkan bahwa hardware, software, dan brainware memiliki keterkaitan yang erat antara satu dengan lainnya. Jika salah satu dari komponen tersebut tidak tersedia, maka tidak bisa disebut sebagai sistem komputer. Oke, itulah paparan video tentang komponen-komponen pembangun sistem komputer. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.